Ya, Shalom Alaikum Besem Hamasya, salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian dalam Kristus. Pada hari ini kita melakukan kembali kajian rutin kita dan saat ini temanya adalah Yerusalem setelah masa Kristus. Jadi artinya setelah runtuhnya Bait Suci kedua tahun 70 Masehi. Di situ ada banyak catatan-catatan patristik yang artinya berasal dari para bapak gereja. Pertanyaannya yang sering kali skeptis dihadapi oleh penulis-penulis modern. Apakah bapak-bapak gereja bisa dipercaya? Jadi kajian ini semacam uji akurasi terhadap literatur patristik. Nah, saudara, yang disebut literatur patristik itu adalah literatur dari bapak-bapak gereja. Diakui bahwa di sana memang ada pemaknaan teologis atas fakta-fakta sejarah. Tentu artinya bahwa para bapak gereja melihat sejarah itu bukan sekedar sejarah ansih yang sepenuhnya bersifat general, tetapi juga bersifat sejarah keselamatan. Nah, saya berikan tema ini karena banyak sekali dari kalangan kita sendiri yang menjadi skeptis terhadap catatan bapak-bapak gereja, secara khusus ketika gereja kita menghadapi gempuran dari semangat postmodernisme. Bahkan sebelum itu, zaman modern pun tidak ada satu agama, satu komunitas iman yang diserang oleh masyarakat sekuler, masyarakat modern, kecuali iman Kristen. Itulah sebabnya bukan hanya Alkitab yang tidak dipandang sebagai akurat, tetapi juga bapak-bapak gereja. Kalau Alkitab saja digempur habis, apalagi catatan bapak-bapak gereja. Dalam perspektif gereja-gereja kuno, tentu kita tidak bisa membaca Alkitab terlepas dari catatan-catatan patristik. Mengapa? Karena Alkitab itu punya konteks. Kita tidak pernah tahu siapa penulis Injil pertama kalau kita tidak membaca Papias sebagai murid dari Rasul Yohanes. Begitu juga penulis Injil kedua, penulis Injil ketiga, penulis Injil keempat, dan kisah para rasul. Tentu ini berbeda dengan misalnya surat-surat Paulus, surat-surat Petrus, atau surat-surat umum, surat-surat Katolik, yang dengan jelas merujuk identitas penulisnya dan kepada siapa surat itu ditujukan. Oke, karena itu kita akan disoroti dalam satu tema yang nanti akan saya tunjukkan contoh ya tentang misalnya informasi bapak-bapak gereja yang salah satunya menjadi sumber dari rujukan arkeologi Alkitab. Nah, saudara-saudara, saya ingin pertama kali mengutip dari tulisan Santo Hieronymus dalam bukunya yang berjudul Epistula 58 pada uh, alinea atau kepada perikop ketiga. Kira-kira begini, Hieronymus itu hidup abad keempat. Kalau diambil pukul rata secara general, 400 tahun setelah peristiwa. Tapi nanti dulu, sebelum zaman Hieronymus, itu ada catatan-catatan yang lebih kuno. Paling awal hanya berjarak puluhan tahun. Ini tentu tidak bisa digeneralisir. Sebab biasanya kalau kita membaca kajian-kajian di gereja kita, itu Eusebius abad keempat, Hieronymus abad keempat misalnya. Yang namanya Epifanius abad keempat. Tapi kalau Irenaeus abad kedua hanya itu. Abad kedua itu tahun berapa? Apakah dia awal abad kedua? Ataukah di akhir abad kedua? Atau di medium abad kedua? Hampir dalam kajian-kajian modern itu dipukul rata.
Jadi kalau abad keempat berarti 400 tahun setelah peristiwa. Apa yang dikatakan oleh Hieronymus? Dia seorang sejarawan, seorang teolog, ya seorang eh, imam yang sangat-sangat peduli dengan kesejarahan kitab suci. Sehingga dia tinggal lebih dari 30 tahun di Bethlehem, di dekat gua kelahiran Sang Kristus, yang sampai sekarang dikenal dengan Gua Hieronymus, untuk menerjemahkan Alkitab yang lebih dikenal dengan Vulgata dalam bahasa Latin. Nah, catatan Hieronymus ini penting menjadi sumber dari pengetahuan kita tentang gereja-gereja di Tanah Suci, gereja-gereja di wilayah Holy Land, yang dibangun sebagai situs-situs bersejarah untuk menandai dan mengabadikan peristiwa-peristiwa Kristus. Dia menulis kira-kira seperti ini. Dari masa Hadrian, Hadrian itu adalah Kaisar Hadrian yang menghancurkan Yerusalem pada perang Yahudi kedua antara tahun 130 sampai 135. Pemberontakan dalam mata orang Roma ini tentu disebut revolusi kemerdekaan bagi orang Yahudi yang dilakukan oleh Simon Bar Kokhba, Mesias politik yang diakui oleh Rabi Akiba saat itu. Sempat menang antara tahun 132 sampai tahun 135, itu berjaya sebagai satu kerajaan Yahudi. Tetapi akhirnya tahun 135 kembali dihancurkan kota suci Yerusalem. Dan kemudian apa yang dilakukan secara garis besar, Hadrian mengeluarkan sebuah kebijakan politik pengamanan untuk dominasi Roma atas wilayah Yudea. Yang pertama, penyatuan provinsi Yudea dan provinsi Syria, dan disebutkan sebagai nama baru Syria Palestina, menggantikan nama Israel. Mengapa Israel harus dihapus dari muka sejarah? Karena selama masih ada nama Israel, di situ bangsa ini akan memberontak kepada Roma. Maka diambillah nama musuh bebuyutan Israel, yaitu Filistin, yang kemudian dilatinkan menjadi Palestina. Dan sejak saat itu, nama Palestina menggantikan nama Israel. Yang kedua, penggantian nama Yerusalem. Karena setiap Paskah orang Yahudi selalu berharap tahun depan ke Yerusalem. Lisana haba'ah Birusalaim. Lisana haba'ah Birusalaim. Selama harapan terhadap Yerusalem tidak padam, maka selama itu pula Roma tidak merasa aman dari ancaman pemberontakan orang Yahudi. Dan yang ketiga, selain penggantian nama Israel dan kota suci Yerusalem yang diganti namanya dengan Alia Capitolina, maka juga dituliskan bahwa penajisan situs-situs suci Yahudi maupun Kristen. Kenapa Yahudi maupun Kristen? Karena pada masa itu kekristenan belum sepenuhnya terlepas, memisahkan diri dari Yudaisme. Di dalam surat Yakobus, tempat ibadah Kristen pertama masih disebut sinagoge. Sinagoge Imon dalam Yakobus pasal 29. Kalau orang masuk ke dalam sinagogemu, sinagoge Imon misalnya, maka upaya untuk menajiskan tempat atau situs Yahudi itu sama saja dengan situs Kristen. Maka dalam konteks zaman seperti inilah Hieronymus mencatat, dari masa Hadrian hingga masa pemerintahan Konstantinus, suatu periode sekitar 180 tahun. Artinya 180 tahun dari masa Hieronymus dihitung mundur sampai kira-kira tahun 135. Tempat yang menjadi saksi kebangkitan ditempati oleh sosok Dewa Jupiter. Ini karena Kaisar Hadrian menempatkan Dewa Jupiter dan Dewi Venus di atas situs Golgota, tempat Yesus dibangkitkan,
atau yang sekarang dikenal sebagai Gereja Anastasis, Gereja Kebangkitan Kristus, atau Gereja Kubur Suci, Holy Sepulchre. Sedangkan di atas batu tempat salib berdiri, maksudnya di Golgota, patung marmer Venus didirikan oleh kaum kafir, kaum pagan, dan menjadi objek pemujaan mereka. Para penganiaya itu pada awalnya mengira bahwa dengan mencemari tempat-tempat suci kita, mereka akan menghilangkan iman kita terhadap sengsara dan kebangkitannya. Bahkan Bethlehem saya sendiri, kenapa disebut Bethlehem saya sendiri? Karena dia tinggal di kota suci Bethlehem. Maka Bethlehem tempat saya sendiri. Seperti sekarang, tempat yang paling terhormat di seluruh dunia yang dinyanyikan oleh pemazmur. Kebenaran telah bermunculan dari dalam bumi, dibayang-bayangi oleh hutan kecil di Tamus, yaitu Adonis, Dewa Adonis. Dan di gua tempat bayi Kristus mengucapkan tangisan yang paling awal, di situ pula ratapan dilakukan oleh kekasih dari Venus. Nah, ini catatan yang jadi rujukan dari setiap sejarawan modern untuk dijadikan pedoman mengapa tempat-tempat suci itu didirikan, di mana persisnya tempat-tempat suci itu diberikan, dan oleh motivasi apa tempat-tempat suci itu didirikan. Nah, pertanyaan semula sebelum saya lanjutkan adalah begini. Kenapa gereja-gereja di wilayah Mesir, di wilayah Yordan, di wilayah Israel, gereja-gereja paling tua itu baru didirikan setelah zamannya Konstantin? Dan ini tentu tidak boleh ditafsirkan Konstantinlah sebagai dalang yang memasukkan paganisme dalam gereja itu, lamunan orang-orang modern yang sebenarnya tidak memiliki mata rantai sejarah yang bersambung dari masa paling awal sejarah kekristenan. Ya, pertanyaan itu dijawab dengan mudah. Karena kekristenan baru mendapatkan kebebasan beragama tahun 313 ketika keluarnya Edik Milan yang berisi jaminan kebebasan beragama kepada semua agama yang hidup di wilayah Kekaisaran Roma. Karena itu tidak mungkin sebelum tahun 313 orang Kristen bisa memiliki gereja atau memiliki tempat ibadah. Jangankan memiliki tempat ibadah, seorang beribadah saja tidak punya tempat kecuali di gua-gua di wilayah Kekaisaran Roma yang disebut sebagai katakom atau katakumbe. Nah, pertanyaannya, ini pertanyaan orang modern. Hieronymus kan berjarak sudah lebih dari 300 tahun. Apa bisa dipercaya? Orang tidak teliti membaca. Sebelum Hieronymus itu ada jejak-jejak sejarah, sekalipun waktu itu masih belum dalam bentuk gereja. Jejak-jejak sejarah itu adalah situs-situs yang ditandai oleh orang-orang Kristen di Bethlehem, di Yerusalem, sebagai tempat-tempat bersejarah di mana Kristus disalib, di mana Kristus dilahirkan, di mana Kristus dibangkitkan. Kita akan lihat jejak pertama. Saudara-saudara, Bar Kokhba itu memerintah sebagai raja Yahudi, merdeka, bebas dari Roma. Setelah Bait Allah sebelumnya dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi, tepatnya saat sembahyang Minkah, yaitu jam 3 petang. Bait Allah itu dihancurkan dan ruangan kudus mulai dilalap oleh api. Dalam catatan sejarawan Flavius Josephus, kira-kira berlangsung 20 tahun setelah pembakaran bait suci. Jadi ini masa ketika Pak Harto masih baru jatuh. Jadi itu sangat rentang sejarah sangat singkat, hanya 20 tahun. Josephus mencatat itu. Kapan bait Allah dihancurkan, tanggal berapa, bulan berapa, tahunnya bisa dihitung tahun berapa, jam berapa. Dan inilah yang menjadi rujukan dari para bapak gereja untuk menghitung kalender Natal. Salah satu rujukannya itu 25 Desember. Itu saat yang namanya Yoyarib sebagai imam dari rombongan pertama dalam 1 Tawarik pasal 24 ayat 7 sampai 19
membakar ukupan di Bait Suci. Dan ini juga tercatat dalam catatan Yahudi yang dikenal Megillot Ta'anit kira-kira tahun 160 Masehi. Nah, ini dua mata uang, ya, dua sisi mata uang dari Bar Kokhba, seorang raja Yahudi yang sempat menerbitkan mata uang ini. Pada sisi mata uang tertulis ungkapan demi kemerdekaan Yerusalem, Lehorot Yerusalem. Lalu tahun pertama penebusan Israel, dan di situ ada rancangan bait suci yang mau dibangun kembali dalam impian dari Bar Kokhba sebagai Mesias politik Israel yang akan membangun bait Allah. Ternyata semua harapan itu hancur berkeping-keping ketika kemudian Hadrian kembali menghancurkan kota suci Yerusalem. Sekarang kita akan melihat catatan paling awal yang saya ulang-ulang supaya nancep di pikiran kita, karena semakin banyaknya seluruh dunia sekarang berziarah ke kota suci Bethlehem dan Yerusalem. Ini catatan paling dekat dengan Simon Bar Kokhba. Ini catatan paling dekat, mungkin hanya 10-15 tahun saja dari revolusi Bar Kokhba dan Hadrian menajiskan bait suci. Hadrian menghancurkan kembali situs-situs suci, termasuk gua kelahiran Yesus, sebutannya begitu, dan yang sebelumnya adalah tempat Golgota di mana Yesus disalibkan. Melalui presentasi ini, orang tidak lagi dibingungkan dengan informasi ada dua Golgota di Yerusalem. Tidak, hanya ada satu Golgota. Yang disebut sebagai Taman Makam itu adalah orang dari Inggris abad 19 yang mereka-reka bahwa Golgota itu terletak di luar kota. Ya, memang benar di luar kota, tapi mereka tidak membaca Yosefus tahun 90 Masehi bahwa ada pembangunan tembok ketiga pada masa Herodes Agrippa yang terjadi tahun 44 Masehi. Sehingga Golgota yang zaman Yesus terletak di luar kota, sejak tahun 44 Masehi terletak di dalam kota karena di dalam tembok ketiga yang baru dibangun oleh Agrippa yang tidak lain cucu Herodes Agung. Nah, ketika kemudian bait suci dihancurkan tahun 70, masih belum puas, orang-orang pagan itu harus mencari jejak-jejak di mana Yahudi dan Kristen tidak boleh tinggal, terutama orang-orang Kristen Yahudi, artinya orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, karena mereka selalu dicurigai punya harapan nasional akan kemerdekaan bangsanya. Sementara orang-orang Kristen bukan Yahudi masih boleh ditinggal di Yerusalem, tetapi juga bait suci sudah tidak ada, situs-situs suci yang mereka kunjungi dinajiskan agar hilanglah jejak kekristenan. Nah, itu yang pertama. Maka Justin Martyr itu menulis, saudara-saudara, sekitar tahun 145 atau 140. Sekarang hitunglah. Hadrian menghancurkan pemberontakan Bar Kokhba akhir tahun 135. Ini catatannya ya. Kemudian dia menulis tahun 145, itu kira-kira 10 tahun saja setelah Hadrian menghancurkan Bethlehem yang dulu mungkin itu adalah pemukiman orang-orang Kristen Yahudi yang terutama memiliki kekerabatan dengan Yusuf, keluarga Yusuf di Bethlehem, karena Yusuf adalah keturunan raja. Silsilahnya terlalu mudah didapat. Jangan Anda membayangkan silsilah Yesus itu dari mana, terus kemudian Anda membayangkan orang Jawa tidak punya jalur kekerabatan seperti orang Batak, maka orang Jawa 3 generasi sudah kepaten obor, hilang nama-namanya. Itu Jawa yang mana? Saya orang Jawa, tapi saya punya silsilah 15 generasi sebelum saya paling-paling. Itu selisihnya cuma satu nama. Menantu atau anak laki-laki. Itu saja. Yang lain-lain bisa dilacak, catatannya ada, termasuk Anda bisa membaca dari catatan Keraton Solo. Itu masih ada, bisa dilacak. Tinggal orang Jawa
dari keturunan siapa dulu. 15 generasi saya masih bisa dihitung mundur ke belakang. Apalagi orang Yahudi, apalagi Yesus Kristus. Anda bisa membaca tulisannya Yosefus bahwa orang-orang Yahudi selalu mencatat silsilah mereka dari generasi ke generasi. Maka 14 keturunan dari Abraham sampai Raja Daud, dari Raja Daud 14 sampai pembuangan Babel, 14 nama dari pembuangan Babel sampai kepada Yesus, itu akurat. Kalaupun ada perbedaan antara Lukas dan Matius, itu bisa dijawab dengan sangat mudah lewat data-data patristik yang saya sampaikan. Sekalipun terjadi perbedaan-perbedaan sedikit, ya tentu dimanapun juga terjadi perbedaan. Apakah Anda bisa paham misalnya seorang eh, apa namanya pelarian dari keraton Surakarta Hadiningrat pada masa perang Trunojoyo, ya. Kemudian mereka berada di Ponorogo sampai pemberontakan perang Cina, ya, Mas Garendi. Terus kemudian anak-anak mereka siapa saja, itu kadang-kadang mengatakan ini menantunya Panembahan Donopuro, ini anak laki-lakinya Panembahan Donopuro, itu dalam silsilah sudah biasa. Apalagi 2000 tahun yang lalu. Makanya jangan sok tahu. Mari kita membaca sumber primer dulu. Tetapi tiba waktunya anak itu lahir di Bethlehem. Ini catatan Justin Martyr. Karena Yusuf tidak dapat menemukan sebuah rumah. Bahasa aslinya komi. Ini bisa diartikan tempat sementara dari para penggembala. Atau bisa diartikan secara utuh itu adalah tempat gitu saja. Atau desa. Kalau dalam Septuaginta kata komi diterjemahkan desa. Tapi ingat Justin Martyr itu juga seorang mantan filosof yang lebih banyak membaca tulisan Plato, membaca tulisan Herodotus yang juga mengartikan rumah atau komi di sini adalah tempatnya para gembala sementara untuk mereka bernaung. Di sana untuk menginap, kata yang dipakai juga mirip dengan akar kata kataluma yang diartikan ruangan atas. Dalam terjemahan baru lain diterjemahkan tempat penginapan. Di sini digunakan kata yang akarnya sama, yaitu kata lusai, tempat menginap. Maka ia tinggal di sebuah gua, Sepilayu, di dekat rumah tempat menginap atau di dekat tempat dia menginap itu. Tiskomis kateluse. Dan ketika mereka berada di sana, Maria melahirkan Kristus dan menempatkan dia dalam sebuah palungan. Dan di rumah ini atau di tempat ini, orang-orang Majus datang dari tanah Arab dan menemukan dia. Maka orang Majus menemui Yesus menurut Matius di rumah. Tidak lagi dibayangkan itu kandang sementara, di rumah. Nah ini catatan 10 tahun saja dari penghancuran situs-situs Kristen yang dilakukan oleh Kaisar Hadrian. Hitung, tahun 135. Jadi jangan membaca Hieronymus dulu. Hieronymus kan hanya menyimpulkan dari catatan sejarah sebelum dia. Tapi catatan sejarah tertua adalah catatan Justin Martyr yang hanya berjarak 10 tahun dari Hadrian dan dia tinggal di kota yang sama di Bethlehem karena dia berkunjung di sana. Justin Martyr tinggal di Nablus 30 km dan di Bethlehem. Jadi dia native speaker. Ya artinya orang-orang yang tinggal di tempat itu yang mendengar, membaca dari kalangan penduduk Bethlehem bahwa tempat itu di gua itu Yesus dilahirkan. Nah pertanyaannya, 10 tahun setelah Hadrian meratakan situs-situs suci Kristen dan Yahudi itu apa yang terjadi?